Oke, selamat sore. Kalau di sini saya recordnya selamat sore ya. Em, Kembali lagi di Fisika Menyenangkan. Kali ini saya akan coba bahas untuk materi kelas 7 semester 2 buat rekan-rekan yang mau PTS. Semoga ini dapat membantu kalian dalam persiapan belajar kalian ya. Seperti itu. Kita mulai saja. Yang pertama, pernyataan yang tepat mengenai suhu adalah apa sih suhu itu ya? Suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu zat kayak gitu ya. Jadi untuk menentukan panas dinginnya suatu benda itu ditentukan oleh yang namanya suhu. Ya, nggak bisa dengan menggunakan perasaan kayak misalnya kita ngukur dengan tangan kayak gitu itu nggak bisa. Alat ukurnya ada ya suhu itu dengan termometer kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh suhunya 30 derajat Celcius, oh suhunya 20 derajat Celcius, oh suhunya 60 derajat Celcius atau dan yang lain sebagainya. Gitu. Suhu alat ukurnya adalah termometer ya guys ya. Ini alat ukurnya guys. Termometer. Ya, di mana ada eh, dua ada dua pengisi zat ya, atau zat pengisi lebih tepatnya yaitu ada raksa dan alkohol. Raksa atau merkuri dan alkohol. Dan masing-masing nanti ada plus minusnya ya. Plus minusnya. Lanjut, dalam membuat skala termometer, sifat termometer zat cair yang diharapkan adalah sifat dari zat cair apa yang diharapkan ketika kita eh, meng, apa namanya membuat termometer kayak gitu ya. Yang pertama pasti terjadinya perubahan suhu, ya, ya kan. Kalau misalnya kita ngukur benda pasti ada perubahan suhunya sampai kita tahu suhu benda itu berapa. Gitu. Yang kedua ada volume, ya ketika misalnya kita ngukur nih, ini misalnya ada termometer ya, saya kasih kotak aja gitu ya. Yang tadinya volumenya di sini terus tiba-tiba naik kayak gitu ya, tiba-tiba naik. Itu kan perubahan volume kan, kayak gitu. Sama panjang. Ya, panjang itu dari sini ke sini kan ada panjang. Pak, kok masa nggak ikut ya? Karena masa nggak ikut, nggak bisa ya, nggak diajak kayak gitu kalau bahasa kalian. Berat juga enggak karena berat itu satuannya Newton. Ya. Yang berat itu cukup beban hidup aja gitu ya. Seperti itu guys. Oke lanjut. Yang merupakan keuntungan alkohol dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah zat tergolong aman. Kalau yang berbahaya namanya satu lagi ya. Yang berbahaya adalah raksa kayak gitu ya. Raksa berbahaya. Saya kasih R ya. Harganya terjangkau benar. Ya kalau raksa itu mahal. Warna mengkilat ini punyanya raksa. Jelas salah. Kayak gitu ya. Jelas salah. Karena ini punya raksa, justru kalau alkohol itu saya kasih A ya. Alkohol itu tidak berwarna, tidak berwarna. Dapat mengukur suhu yang saat tinggi ini punyanya si raksa. Yang terakhir dapat mengukur suhu rendah, nah ini dia punyanya si alkohol. Jadi keuntungan alkohol adalah 1, 2, dan 5 ya. 1, 2, dan 5 yang ini. Kayak gitu ya. Terus kalau raksa, tambahan lainnya kalau raksa positifnya itu tidak membasahi dinding kaca. Tidak membasahi dinding kaca. Kalau misalnya alkohol dia membasahi kayak gitu ya. Terus itu sih ya. Perubahan volumenya juga tetap atau konstan. Kita lanjut guys. Kita coba lanjut. Nih coba ini kita bisa nggak ya? Loh, oke. Suhu zat cair adalah 60 derajat Celcius. Suhu zat cair dalam reaumur adalah
Oke, ada dua cara. Yang pertama pakai perbandingan, guys. Pakai perbandingan yang Reaumur 4, Celcius 5, kayak gitu ya. Fahrenheit Fahrenheit 9, terus kamu nanti tambah 32. Kalau dari Fahrenheit berarti kamu kurang 32 gitu dulu. Kelvin. Kelvin 5 plus 273. Artinya dari suhu diubah dulu ke Celcius lalu ditambah 273. Kayak gitu. Terus karena dia diminta dari Celcius ke Reaumur, berarti Reaumurnya perbandingannya 4 gitu ya. Dibagi sama Celcius 5 kali 60 derajat Celcius. Coret 1, coret 12. Kita dapatlah 48 derajat Reaumur. Itu cara pertama ya guys ya. Kalau cara kedua mungkin saya bisa tulis di sini saja. Wah, ini oke. Kalau yang nomor 4, yang kedua caranya dengan menggunakan batas atas batas bawah. Reaumur 80 ini X gitu ya. Nanti Reaumur Celcius, derajat Celcius 100, 0 di sini 60 ya, 60. Caranya adalah yang bawah kurang sorry, yang tengah kurang bawah dibagi dengan yang atas kurang bawah. Artinya adalah X kurang 0 dibagi 80 kurang 0 sama dengan 60 kurang 0 dibagi 100 kurang 0. Jadi X per 80 sama dengan 60 per 100. X-nya sama dengan 60 per 100. Kamu kali dengan 80. 80-nya naik ke atas ya jadi kali. Coret nolnya 2. 6 kali 4, 6 kali 8 adalah 48 derajat Reaumur. Ya, sama aja caranya, terserah kalian mau pakai yang mana, itu bebas. Intinya adalah jawabannya benar. Akhirnya ya, harusnya. Karena sama. Caranya beda tapi sama tujuannya kayak gitu lagi. Kira-kira ya, 48. Jadi terbukti benar. Lanjut, lanjut, lanjut. Salah. Nah, ini dia. Ini adalah termometer X dan G dan H. Kayak gitu ya. Ini dua termometer yang dibuat sendiri kayak gitu. Biasanya soalnya diubah ke Celcius kayak gitu kira-kira nanti kita ubah ke Celcius dari masing-masing. Cuma karena dia mintanya derajat dan derajat H kayak gini. Caranya sama kayak yang cara kedua tadi. Ya, tengah kurang bawah berarti 20 kurang 10 dibagi 80 per 10 sama dengan X kurang 10 dibagi 140 kurang 10. Ya, kayak gitu ya guys ya. Ini jadi 10 per 70 gitu ya. Sama dengan X kurang 10 bagi 130 ya. 30 guys. Kayak gitu. Ya, benar. Oke, benar ya. Benar ya. Ini sepertinya caranya tidak tidak ada nih, tidak ada jawabannya guys, sepertinya. Coba cek dulu. Oh, ini coret satu. Ya, coret satu. Ya, intinya 130 bagi 7 kira-kira ya. 130 bagi 7 nanti kamu tambah dengan 10 sama dengan X. Kayak gitu caranya guys. Tapi ini sepertinya nggak ada jawabannya ya guys ya. Ini nggak ada jawabannya. Ini bonus nih. Bonus. Bonus. Kayak gitu ya. Oke deh, kayak gitu. Biasanya tapi nanti dimintanya ke Celcius guys. Jadi kamu misalnya dapat termometer X, lalu di sini ada termometer derajat Celcius, artinya 100 0 kayak gitu ya. Misalnya kita ambil contoh yang simpel aja deh. Misalnya kayak di sini 120, di sini 20, misalnya termometer X-nya 50 gitu ya. 50 derajat. Berapa di Celcius kayak gitu kira-kira.
Berarti sama tengah kurang bawah 50 kurang 20 dibagi 120 per 20 ya, dibagi dengan atas kurang bawah sama dengan C kurang 0 dibagi 100 kurang 30 per 100 sama dengan C per 100 kayak gitu. Ini kita bisa coret ya guys ya. Artinya C-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi 50 derajat X sama dengan 30 derajat Celcius. Sederhana ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ini adalah termometer bimetal ya. Bimetal. Kenapa disebut bimetal? Karena logamnya ada dua nih. Logam X dan Y. Kayak gitu. Kalau Six Bellani biasanya untuk mengukur ruang tertutup ya, untuk biasanya untuk perkebunan stroberi kayak gitu. Gambarnya bukan begini. Nanti kalian searching aja Six Bellani seperti apa, pirometer seperti apa, termometer logam kayak gimana. Logam yang ini ya, termometer untuk mengukur suhu logam ya, bukan bimetal. Kalau bimetal adalah dua logam menjadi satu untuk mengukur. Ya, kayak gitu ya. Lanjut guys. Oke, yang ini seorang tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk lebih tepatnya untuk memberikan ruang saat terjadi pemuaian kaca. Ini sama kayak ketika ada rel kereta rel satu dan rel 2, kayak gitu ya. Ini ada celah, ya ada celah di antara mereka berdua, ada jarak, ya walaupun tidak besar kayak gitu. Ini ya, ada di celah. Biasanya untuk apa? Untuk memberikan ruang ketika terjadi pemuaian. Jadi nanti supaya tujuannya kalau yang rel itu tidak bengkok. Kalau yang ini supaya tidak pecah, supaya tidak pecah. Kayak gitu. Atau misalnya kayak misalnya kenapa sih si siapa namanya kabel listrik ya, kabel listrik, kabel listrik kenapa dibikin longgar saat siang hari gitu. Supaya kalau malam hari ketika suhunya turun itu tidak putus tapi dia menegang. Ini malam hari ya. Malam hari suhunya turun. Jadi dia menyusut ya, bukan ketika di malam hari. Pada suhu 30 derajat, sebuah plat besi luasnya 10 meter kuadrat. Jika suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat, koefisien muai panjang besi sekian, maka luas plat besi adalah. Sederhananya kamu nyari delta A-nya dulu. Ya, perubahan luasnya dulu. Dengan cara luas awal dikali dengan beta dikali dengan delta T. Karena ini yang dikasih tahu alfa, maka kamu ubah beta menjadi 2 kali alfa kali delta T. Ya, berarti A0-nya dapat 10 kali 2, alfanya 0,0 yang banyak banget nih, 0, 1, 2, 3, 4, 12. Delta T, perubahan suhu. Dari 30 ke 90, 60 derajat Celcius. Sederhananya kamu coret nolnya 2. Kayak gini ya. Coret nolnya 2, komanya jadi di sini. Gitu ya. Nolnya coret nih 2, terus ininya juga 2 nih desimalnya. Geser ke depan ke belakang ya berarti ya ke sini. Jadi 0,0012. Berarti hasilnya sekitar 4 digit. Oh, benar ya, 4 digit semua, guys. Tinggal kita kali 1 kali 2 kali 12 kali 6. 2 kali 12, 24, 24 kali 6 sekitar 4 ini 1. Benar ya? 12 kali 2, 24 kali 6. 2 4 kali 6 4, 2 2 kali 6 12 kali tambah 2 14. 144. Tapi karena desimalnya ada 4 nih, 1 2 3 4.
Berarti kan di sini 0 gitu ya, supaya menjadi 4 desimal. Ini dalam satuan meter persegi. Tinggal ditambah sama eh, apa namanya? Luas awalnya, luas awalnya 10. Berarti 10,0144 meter. 0,1 Oke. Gitu ya guys ya, jangan lupa beta sama dengan 2 kali alfa, lalu kalian kalau bingung desimal, kalian coret nolnya. Tergantung di sini kak nolnya bisa dicoret berapa supaya nanti kamu dapat desimal di sini. Sebenarnya lebih sederhana lagi kalau udah dapat belakangnya 144 ya udah lihat aja 144 yang mana. Nah, kayak gitu. Nah, cuma kan kita kalau misalnya jawabannya hampir-hampir mirip kayak gimana gitu. Kayak gitu guys. Volume alkohol pada suhu 20 derajat adalah 5 liter. Dan pada suhu 70 derajat adalah 5,025 liter. Maka koefisien volume alkohol adalah, oke, berarti kita cari delta V sama dengan V0 kali gamma ya, kali delta T. Ini tinggal kurang aja 5,025 dibagi kurangin 5 gitu ya. Kita giniin. 5,025 kurang 5 sama dengan V0-nya kamu dapat 5, gamanya yang dicari, delta T-nya dari 20 ke 70. Betul sekali 50 ya guys ya, 50 derajat Celcius. Ini kamu dapat 0,025, tapi kalau mau gampang tinggal 25 per 1000 aja. Kok gitu Pak? Ya karena saya sudah di sini ya. 0,025 itu kan berarti 25 per desimalnya 3 kan, berarti per 1000. Sama dengan, nah ini dia 5 kali 50 itu 250 ya guys ya. 250 kali kali gamma, sorry, gamma ya, bukan beta, gamma. Saya itu gimana? Berarti 25 per 1000 kamu kali dengan 250 sama dengan gamma. Coret 1, coret 10. 1000 kali 10 itu kan 10.000 ya guys ya. Dimana 10.000 itu 10 pangkat 4. Naik ke atas jadi 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya yang B. Sederhananya begitu guys untuk pemuaian. Paling kalau air itu nanti ada anomali air di mana ketika suhunya naik, volumenya turun. Ya, ini nanti saya kasih tambahan aja di sini aja dulu ya di sini. Saya kasih tambahan untuk anomali air. Anomali air itu adalah pengecualian terkhusus untuk air ya. Anomali air ini untuk volume ya. Ketika suhunya misalnya dari 0 ke 4, dia justru turun, guys. Turun. Anomali air suhunya malah turun. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya suhunya turun dari 4 ke 0, volumenya malah naik. Ini terjadi ketika kalau kalian pernah kasus kemarin 2022 akhir itu ada di Berlin, di mana ada akuarium yang pecah, ya, akuarium besar yang pecah. Itu kenapa? Itu kenapa? Karena gini, ini misalnya ada akuarium besar ya, dilapisi oleh kaca. Ketika suhunya turun, si kaca itu akan turun juga. Anggaplah misalnya dari 4 ke 0 gitu, 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius.
Si kaca turun, tapi air naik volumenya, ya. Volume ini ya. Volumenya naik dari 4 derajat ketika suhunya turun. Ketika kaca nyusut air naik, maka ini overload. Overload atau kebanyakan ya. Yang artinya nanti akan terjadi dia bisa begitu guys, itu anomali air ya. Menarik sekali saudara-saudara. Lanjut, suatu gas di dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm, atmosfer ini ya, bukan atm yang bisa narik duit. Pada suhu 27 derajat Celcius. Dan volume 3 liter. Maka volume gas ketika suhu sekian jika mengalami proses pemuaian pada tekanan tetap ini adalah oke. Rumusnya adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Di mana P adalah pressure atau tekanan, V volume, T adalah waktu, temperatur ya, bukan suhu waktu. Oke. Karena suhu tekanannya tetap, maka P1 dan P2 kita coret. Tinggal volume 1 dan volume 2. Volume satunya 3 liter dibagi 27 derajat Celcius. Artinya dijadiin Kelvin 300 Kelvin. Sama dengan volume 2 dibagi T2. T2-nya 127. 127. Ya, 127 tambah 273. Terus jadi Kelvin, maka adalah 400 Kelvin. Volume 2 berarti 3 per 300 kali 400. Coret nolnya, coret nolnya. Coret 1, coret 1. 4 liter guys jawabannya. Gitu. EZ ya ternyata kayak gini. Jadi kalau yang diminta apa, volumenya tetap atau pressure tetap, silahkan tinggal dihilangkan salah satunya. Gitu ya. Oke, ini yang tadi ya guys ya. Lanjut, ini dia. Berdasarkan daftar koefisien muai panjang logam pada tabel di atas, bentuk bimetal yang benar adalah intinya yang di luar ini, yang bengkok ini, yang di luar itu harus lebih besar. Misalnya ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti logikanya alfa 1 lebih besar dari alfa 2. Harus begitu ya. Kayak gini nih, harusnya alfa 1 sama alfa 2 gedean. Gitu ya. Ini tapi lihat warna yang ini itu punya besi 12, yang putih aluminium. Otomatis tidak mungkin ya guys, salah. Gitu. Oh salah Pak, ya karena besinya 12, aluminium 27. Kayak gitu. Sementara dia mintanya harusnya yang luar lebih besar. Kayak gitu. Berarti kebalik. Nomor 1 sudah pasti salah. Berarti jawaban yang ada satunya kita coret. Sederhana ya? Ya memang harus seperti itu guys. Ini yang ada bintik-bintiknya adalah baja itu 11. Yang ini adalah besi. Berarti logikanya adalah besi, koefisien besi harus lebih besar dari koefisien baja. Apakah benar? Kita coba lihat. Besi 12, baja 11. Besi yang di ini ya. Besi yang ini, baja yang ini. Gitu. Berarti benar nih nomor 2. Jawabannya ini doang nih. Tapi kita lihat nomor 3. Apakah benar atau salah? Kayak gitu sederhananya. Lihat, yang hitam itu tembaga. Yang warna coret-coret ini adalah besi. Ya, berarti tembaga harus lebih besar dari besi. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang ini harus lebih besar dari ini. Gitu ya. Artinya harusnya adalah tembaga lebih besar dari punyanya si besi ya. 17 dan 12 betul ya. 17 lebih besar dari 12. Sama. Sama satu lagi mungkin nanti ada yang namanya mesin Munsterberg. Munsterberg itu ketika nah ini begini nih. Kayak gitu ya. Ini logam A, logam B, logam C. Di mana kalau jaraknya lebih tinggi
harusnya adalah koefisien C lebih besar dari koefisien B, lebih besar dari koefisien A. Tinggal tentuin logamnya apa. Itu namanya Muschenbroek. Kayak gitu ya. Lihat aja pemuaian gimana. Lanjut, 12. Semakin banyak kalor yang diberikan pada benda, semakin besar kenaikan suhu benda tersebut. Benar ya? Nah, jumlah kalor yang diperlukan tidak tergantung pada jenis bendanya. Ini salah. Karena ada yang namanya kalor jenis. Kayak itu ya nomor 2. Semakin besar massa benda, semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau masanya 2 kilo, ya lebih lama dibandingkan dengan yang masanya 1 kilo. Kalau kalornya sama. Berarti dia butuh kalor yang lebih banyak. Kayak gitu. Benda yang jenisnya berbeda tapi masanya sama, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama besarnya berbeda. Betul. Jenisnya beda nih. Misalnya air sama minyak deh ya. Masanya sama nih, sama-sama 1 kilo. Nah, kalau yang diperlukan, ya beda. Kenapa? Karena ada si C, atau yang namanya kalor jenis. Kalau dalam Inggris itu spesifik heat ya. Maka yang betul, ini benar ya guys ya. Berarti hasilnya 1, 3. Q sama dengan MC delta T, di mana M-nya adalah massa, C-nya adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Gitu guys. Lanjut ya guys ya. Raksa bermassa 300 gram dipanaskan dengan kalor sekian, suhunya dari sekian 35 sampai 75. Pertanyaannya berapa kalor jenis? Nah, ini sama dengan Q sama dengan MC delta T. Q-nya 1680, M-nya nah ini diubah ke kilogram. Berarti 300 per 1000 kali C kali delta T dari 35 ke 75 itu 40 derajat. 40 derajat. Kita bisa coret ya guys ya. 3 aja lah guys ya. 1, 2, 3. Oke, bisa ya. Maka nilai C-nya sama dengan 1680 bagi 1680 ya guys ya. 1680 bagi 3 kali 4 atau 12 ya. 3 kali 4 12. Maka 168 bagi 12 gitu ya. 1 12 48 4 48. Karena ada nolnya di belakang, maka kita jadikan 140. 140 Joule per kilogram derajat Celcius. Gampang banget kan? Gampang banget. Minyak sebanyak 2000 gram. Haha, ini dijadikan saja kilogram nanti ya. Dipanaskan dari temperatur 20 sampai 40. Kalori jenisnya 2200. Maka kalori yang diperlukan Q sama dengan M kali C kali delta T. 2000 gram kamu jadikan kilogram bagi 1000. Kali C-nya 2200 kali delta T-nya 20 ke 40 adalah 20 derajat Celcius. Coret, coret, 2, 2 kali 2, 2, 4, 4. 4, 4 kali 2, 8, 8. Nolnya 1, 2, 3. Joule. Kilojoule KJ ya. KJ ini kilojoule bukan kilowatt ya guys ya. Dibagi 1000, 88. Gitu guys. Gampang banget kan? Ya, gampang banget. Kapasitas kalor dari suatu zat yang bermassa 2000 gram adalah 1000 kal per derajat Celcius. Kalor jenis, oke. H sama dengan M kali C. Hanya adalah 1000 kalori per derajat Celcius. M-nya adalah 2000 gram kali C. C-nya 1000 bagi 2000. Coret-coret setengah. Setengah atau 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Sar atau Pak kok nggak diubah? Ya iyalah kan ini satuannya sama gram kalori derajat Celcius jadi nggak usah diubah.
Sederhana sekali, guys. Ya, sederhana. Udah kan ternyata. Arya mengamati sebongkah es yang ia letakkan dalam gelas. Sebongkah es tersebut Arya diamkan dalam gelas dan akhirnya es tersebut mencair. Kemudian si Arya cari tahu nih yang menyebabkan es tersebut mencair. Kesimpulan yang dia peroleh adalah satu 2 3 4. Kesimpulan mana yang paling benar? Gitu ya. Mencair es disebabkan oleh adanya kalor yang bekerja. Betul sekali. Kalau nggak ada kalor ya dia tidak akan mencair kayak gitu ya. Tetap aja kayak gitu. Mencairnya es disebabkan oleh suhu udara sekitar lebih dingin. Enggak juga ya guys ya. Mencairnya es disebabkan karena tekanan udara sekitar. Enggak. Adanya kalor laten sehingga es tersebut mencair. Betul. Oh gitu, Sir. Ya, kalau kalian tahu grafik ini, grafik kalor ya guys ya. Mana ini adalah 0 derajat Celcius. Ya, 0 derajat Celcius. Ini adalah 100 derajat Celcius. Kalau misalnya dibikin gini. Ini kan bentuknya es ya, sampai 0 derajat Celcius. Terus berubah jadi jadi air karena ada yang namanya kalor laten. Kalor latennya apa di sini? Kalor lebur. Yang satu yang bentuknya L. Dimana untuk nyari Q sama dengan M kali L. Untuk yang S berubah jadi A. Nanti air ke air nanti pakai yang Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang ini juga ada kalor latennya yang nomor ini kalau misalnya jadi nomor 1 2 3 4. Nomor 4 juga kalor laten namanya kalor U. Mengubah jadi air jadi uap A. Sederhana tapi simpel banget ya guys ya. Jika suatu bahan bermasa 200 gram dipanaskan sampai melebur dibutuhkan kalor sebanyak sekian. Kalor leburnya mana? Oke, Q sama dengan M kali L. Q-nya adalah 24.000 Joule. M-nya 200 gram kamu ubah jadi kilogram kali L. Gitu ya. Coret, 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 coret. Gitu ya, berarti 24.000 kali 10 bagi 2. Coret 1, coret 12. Hasilnya 220.000 Joule per kilogram. Punya siapa tuh? Punya si Raksa. Oh gitu. Gampang ya guys ya. Ini dia. Ini yang paling sering keluar ya guys ya. Sebuah es masanya 1 kilogram dipanaskan dari min 5 sampai 10. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur es sekian, kalor jenis air adalah sekian. Maka kalor dibutuhkan dalam PQR. PQR. Berarti kita harus cari dulu Q ketika P ke Q. Caranya gimana? Ini masih S dan dia mengalami perubahan suhu. Maka pakai M kali C-nya CS dikali delta T. Masanya dapat berapa? Masanya dapat berapa tadi? 1 kilogram. CS-nya dapat 2100. Kali perubahan dari min 5 ke 0 ya. Berarti 0 dikurang min 5. Maka 2100 kali 5 gitu ya. Hasilnya adalah 10.500 Joule ya guys ya. Gitu. Ketika Q dari Q ke R, ini kan melebur dia ya. Ada kalor laten, maka M kali kalor lebur. M-nya 1 dikali dengan kalor leburnya adalah 336 Joule per kilogram. Maka dapatlah 336.000 Joule. Tinggal ditambah hasilnya segi. Tambah ya 336.000 ditambah 10.500. 346.500 Joule. Gitu. Jangan ketipu ya guys. Yang ditanya apa dulu nih PQR ya. Berarti kamu tentuin dulu PQR. Sederhana tapi terkadang nyebelin. Nyebelinnya kenapa? Karena kita suka kali kena jebak ya. Berarti kamu harus baca soalnya dengan teliti. Lanjut, perpindahan kalor yang ditunjukkan oleh A, B, C. Kalau A itu dia
konvek sorry, konduksi ya guys ya. Konduksi. Konveksi itu yang dia muter ya guys ya, kayak AC gini nih. Konduksi, konveksi, yang ini udah pasti radiasi. Ya, radiasi adalah perpindahan perpindahan panas tanpa perantara. Perpindahan eh, panas atau kalor secara langsung atau tanpa perantara. Kalau konveksi ada yang namanya perpindahan partikel. Ya, perpindahan kalor ya, perpindahan kalor disertai. Contohnya ada AC yang lain, ada juga angin darat laut, darat dan laut gitu. Dan masak air. Kalau masak air masuk konveksi sel, iya. Jadi, kalau kamu panasin air ya. Jadi, ini ada partikel-partikelnya. Supaya panasnya rata, ini kan biasanya yang kena dulu, yang kena panas duluan, dia akan naik suhunya. Nanti dia akan pindah ke atas, yang di atas akan pindah ke bawah, supaya kena apinya atau panasnya. Nanti dia akan muter lagi terus-menerus. Masak air. Kalau konduksi, konduksi perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa perpindahan partikel. Ini contohnya sama kayak kamu megang sendok, taruh sendoknya itu di gelas yang isinya air panas. Awalnya nggak panas nih sendoknya, tapi lama-kelamaan panas. Kayak gitu. Ya guys ya. Nomor 20 ini sering banget keluar, tapi saya akan kasih tahu cara atau clue yang paling cepatnya. Ini secara ya guys ya, ini secara. Ini nomor 20 ya, TA-nya 10 derajat, TB-nya 70 derajat. Jika volume gelas air A adalah 2 kali volume gelas air B, berarti volume A-nya 2, volume B-nya 1. Gitu aja guys, gak usah pakai 2V atau 1V, ngapain, usahin gitu ya. Jadi ya udah anggap aja kalau VA-nya 1, VB-nya 1 berarti VA-nya 2 karena 2 kali. Cara sederhananya adalah TC atau suhu campuran. Sebenarnya ini untuk massa dulu. Jadi kalau massa itu seperti ini. M1T1 ditambah M2T2 dibagi M1 tambah M2. Ini khusus untuk air ya. Karena kalor jenisnya sama. Kalornya sama, jadi hilang tuh kalor jenisnya. Tapi karena volume, ya kan M1 sama dengan M kan sama dengan Rho 1 kali V1 ya. Di mana Rho airnya itu, ya ini Rho air ini, itu kan 1 gram per sentimeter kubik. Artinya, kalau 1 gram itu sama dengan, kalau misalnya jumlah dalam volumenya itu sama dengan 1 sentimeter kubik atau mililiter. Artinya sama aja kayak gitu ya. Akhirnya gimana jadinya? Diubah. TC sama dengan V1, T1 ditambah V2, T2 dibagi V1 tambah V2. V1-nya kamu dapat berapa VA-nya? Ini kita ganti aja lah ya, ganti A sama B lah ya, biar kamu nggak bingung. Kayak gini ya guys ya. VA-nya dapat berapa? 2. TA-nya 10. Tambah VB-nya dapat 1 kali 70. Dibagi volume A-nya 2, volume B-nya 1. 10 tambah 70 bagi 3. Sorry, 20 ya guys ya, mohon maaf. 20, 2 kali 10, 20 guys. Aduh. 90 bagi 3 sama dengan 30 derajat Celcius. Kayak gitu guys, pembahasan untuk hari ini 20 soal, udah gak ada lagi ya guys ya tuh ya. Semoga bisa membantu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Secepatnya akan dibahas. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa membantu kalian dan semangat belajar. Dadah.